Nah, lagi-lagi Gauss lagi. Jadi di Gauss kemudian kita bakal cari kolom di mana dia mengandung satu utama. Yang ada satu utama itu ada di W1, W2, dan W4. Nah, nanti ini mengacu ke V1, V2, V4 tuh vektor yang awal tadi ya. Balik, Cah. Nah, jadi mengacu ke sini. Jadi yang kalian pakai sebagai basis itu yang V1, V2, V4. Bukan W1, W2, W4. Karena dia kolom space. Dia nggak mau vektor baru, dia nggak mau vektor yang dihasilkan dari Gauss, dia pengen vektor asli. Subset of vektor ini. Oke. Jadi mungkin diingat-ingat lagi mana yang kira-kira dia pakai kolom space, yang artinya dia ngambil dari matriks yang asli, atau row space dia ngambil dari matriks yang sudah dilakukan Gauss. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya kah? Aman? Paham tak ini? Diem paham atau? Gak apa ya, nanti kalau misalkan bingung santai aja kok. Kutanya-tanya nggak apa-apa. Oke, next. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya. Jadi pertanyaan lanjutannya. Jadi di sini coba balik Cah. Tadi kayak ada pertanyaannya. Balik lagi. Nah, tadi kan yang A ya. Nah, yang B itu kita disuruh mengekspresikan vektor yang bukan basis. Vektor yang bukan basis kan berarti 3 dan 5 sebagai kombinasi linear dari basis vektor. Nah, penyelesaiannya coba Cah. Nah, hasilnya itu seperti ini. Itu sama sih sebenarnya kayak kan tadi kan kalian lihat matriksnya ya. Jadi W3 itu dia berapa W1, berapa W2. Itu kan tinggal dilihat dari matriksnya aja. Terus W5 juga berapa W1, berapa W2, berapa W4. Dan dia di sini hasilnya 2W1 min W2, terus W5-nya itu W1 plus W2, W4. Tapi biasanya ini jarang keluar sih. Yang keluar itu yang A tadi ya. Jadi yang keluar itu nanti pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Jadi misal suruh nyari basisnya. Suruh nyari basisnya, terus nanti ditanyain step-stepnya. Jadi step kalian udah bener belum buat nyari basis? Kalian udah bisa membedakan belum basis untuk ruang baris sama ruang kolom itu gimana? Basis yang berasal dari vektor itu sendiri atau basis yang dihasilkan dari ruangan yang direntangkan oleh vektor? Ribet banget. Jadi itu gimana itu kalian harus bisa membedakan. Oke, next lagi. Nah, ini bab baru lagi. Kalau yang tadi udah aman belum? Tentang basis, kombinasi linear, dan lain sebagainya. Kita bakal pindah ke inner product. Terus, nah ini ada basis ortonormal. Masih ada basis lagi di sini. Kemudian Gram-Schmidt. Gram-Schmidt ini yang agak lumayan sulit sih. Sama koordinat basis baru. Nah, next. Nah, apa itu inner product? Inner product itu sebenarnya kayak dot product ya. Dia itu perkalian vektor. Jadi nanti ada logonya itu seperti ini. Ini sebenarnya sifat-sifatnya aja sih. Cuman yang dipakai biasanya yang nomor 1 ini. Bukan persamaannya ya, cuman ibaratnya ini. Jadi lambangnya itu U, V. Dia artinya adalah U1V1, U2V2, UN sampai dengan UNVN. Jadi misal kalian punya dua vektor ya, vektor 1, vektor 2. Yang pertama itu vektor U, yang kedua itu vektor V. Kemudian kalau kalian lakukan inner product, maka elemen pertama di vektor U dikali elemen pertama di vektor yang V, kemudian ditambah elemen kedua di vektor U, elemen kedua di vektor V, sampai dan sebagainya. Dan di sini dia outputnya itu skalar, jadi bukan vektor. Next. Kegunaannya buat apa? Nah, nanti bakal dijelasin ya. Terus ini juga Euclidean inner productnya. Jadi buat ngitung besarannya ya, itu tinggal pakai akar di akar. Nah, gitu. Next. Terus ini sudut antara dua vektor. Tapi ini nggak tahu ya keluar atau enggak ya tahun lalu ya. Sebenarnya tinggal ngitung ini aja sih. Jadi U dot V dibagi, terus ini besarannya U dikali besaran V. Tapi kayaknya ini nggak keluar sih, kayaknya ya, cuma nggak tahu. Yang penting itu yang setelah ini. Nah ini basis ortonormal. Jadi basis ortonormal itu dia dari kata orto dan normal. Orto itu ibaratnya vektor itu saling tegak lurus.
Jadi vektornya itu saling tegak lurus, ortogonal. Kemudian dia normal, dia panjangnya itu 1, dia dinormalisasi. Nah, mungkin kalian bakal agak bingung gini ngelihat ini apa gini. Kita langsung ke soal aja biar ada gambaran lah. Nah, ini keuntungan ortonormal ya. Jadi kalau misalkan basis itu ortonormal, bukan basis biasa, dia itu langsung bisa untuk mencari nilai K1, K2, K3-nya dari kombinasi linear. Caranya dengan cara ini. Nah, misal kita punya nih, U sama dengan K1V1 ditambah K2V2 sampai dengan KNVN. Nah, kalian kalau mau cari nilai K1, K2, K3, dan seterusnya, itu tinggal pakai inner product. Nah, tinggal U, V1. Berarti kan ibaratnya U1 dikali elemen ke-1 V1 ditambah elemen kedua U dikali elemen kedua V1. Kayak gitu. Nah, ini misal contohnya nih. V ada V1. Next lagi aja deh. Soalnya masih agak belakang sih. Soalnya masih ini konsep-konsep dulu. Ntar yang ini dulu aja. Balik. Nah, ini. Jadi nanti itu ada 2 ya. Dan kalian jangan salah. Yang satu itu ada namanya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal. Yang kedua adalah komponen ortogonal. Ini pertama ya, proyeksi ortogonal U terhadap W. Jadi ada dua elemen ya di sini, U terhadap W. Kemudian yang kedua adalah next ya, komponen U yang ortogonal terhadap W. Jadi dia ini rumusnya beda. Ini kadang yang salah, kadang itu banyak salah di sini. Balik lagi dulu Cah ke yang proyeksi ortogonal. Nah, jadi misal di sini aku punya V1, V2. Dia vektor ya, 0, 1, 0, dan min 4, 0, 3/5. Kemudian kalau ditanya, misal soal nanya, berapa proyeksi ortogonal U sekian pada W. Nah, rumusnya adalah ini. Dia U, V1 dikali dengan vektor 1 ditambah U, V2 dikali dengan V2. Nah, hasilnya itu nanti sebuah vektor. Jadi ini itu hasilnya skalar dikali dengan vektor, hasilnya vektor, ditambah ini itu hasilnya skalar, hasilnya dikali dengan vektor, hasilnya vektor. Nah, nanti hasilnya adalah vektor lagi. Nah, ini ya. Jadi nilainya ini tuh 1, berarti dia kan nggak ditulis di sini, dia 1. Nilai inner product U, V2 itu adalah 1/5. Sekarang ngitungnya tinggal di sini aja sih. Tuh, gitu. Jadi 1 kali 0 kan 0. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 1 ditambah 0 adalah 1. Jadi U, V1, inner product V1 itu adalah 1. Kemudian yang ini juga sama. 1 kali min 4/5 ditambah 0 ditambah 3/5. Hasilnya adalah min 1/5. Nah, itu adalah hasil dari inner product U, V2. Nah, di sini berarti kan sudah disederhanakan lagi. V1 ditambah, ini tambah min. Jadi min V1 dikurangi 1/5 V2, itu hasilnya adalah vektor 4/25, 1, min 3/25. Jadi dia dari vektor V1 dulu, terus yang min 1/5 dikalikan dengan itu. Jadi 4/25, 0 sama min 3/25. Terus ditambahkan. Hasilnya adalah ini. Ini adalah proyeksi ortogonal U terhadap W. Nah, kalau yang ditanya adalah komponen ortogonal, lanjut ya, next. Kalau yang ditanya adalah komponen U yang ortogonal terhadap W, itu dia U dikurangi hasil proyeksinya tadi. Nah, tadi kan kita ketemu nih hasilnya 4/25, 1 sama min 3/25. Nah, kalau ditanya komponen U yang ortogonal terhadap W, itu berarti nanti U-nya 1,1,1 ini dikurangi dengan hasilnya tadi. Nah, dia bakal ngeluarin hasil ini, 21/25, 0, dan 28/25. Gitu. Jadi kan dia ini 25/25, dikurangi 4/25 kan 21/25. 1 dikurangi 1, 0, kemudian 25/25, dikurangi min 3/25, berarti kan ditambah. Jadi 28/25. Ini adalah hasil komponen U yang ortogonal terhadap W. Nah, ini penjelasan tambahan aja sih. Next. Nah, kemudian ada proses Gram-Schmidt.
Apa itu proses Gram-Schmidt? Proses Gram-Schmidt itu adalah proses untuk mentransformasi basis ke basis ortonormal. Jadi inputnya kita punya basis biasa, U1, U2, U3. Kemudian kita disuruh mencari V1, V2, V3. Nah, langkah-langkahnya itu, nah ini mungkin kalian lihat agak bingung ya. Aku ada contohnya kok, langsung next 2 kali aja. Nah, misal ini. Jadi kita ada pertanyaan nih, terapkan proses Gram-Schmidt, ini soal tahun lalu ya, untuk mentransformasikan basis U1, U2, U3 ke dalam basis ortonormal. Jadi kita punya basis nih, U1 min 482, U2 7 min 36, U3 6 min 3 7. Nah, kita disuruh mencari V1, V2 sama V3 dengan proses Gram-Schmidt. Caranya gimana? Next. Nah, langkah pertama kita normalisasi, pilih U1 ya. U1 dibagi dengan besarannya U1. Nah, di sini ketemu hasilnya adalah 9,17. Ini untuk panjang U1-nya ya, bukan keseluruhan. Jadi ini kan skalar kan. Ini skalar hasilnya 9,17. Nah, tinggal kalian bagi. Jadi min 4 dibagi 9,17 itu berapa? Di sini min 0,44. Kemudian 8 dibagi 9,17 sama 2 dibagi 9,17. Nah, kita udah dapat nih V1. Kita dapat V1. Sekarang kita mau nyari V2 sama V3. Nah, untuk nyari V2 sama V3 itu nanti kita juga bakal pakai V1. Jadi kalau kalian V1-nya itu salah, itu nanti bisa ngaruh ke selanjutnya. Sama kayak kalau Gauss-Jordan, iterasi pertama, kedua salah, bisa juga ngaruh ke iterasi ketiga, 4, dan selanjutnya. Jadi harus teliti ya, harus teliti buat nyari V1-nya ini. Karena nanti mengaruhi juga ke V2 dan V3. Next ya. Oh ini V2 ya, salah tulis. Ya ini V2, buat nyari V2 itu rumusnya seperti ini. Jadi dia U2, ini adalah komponen U2 yang ortogonal terhadap ini, terhadap W ini. Jadi U2 dikurangi inner product U2 V1 dikali V1 dibagi dengan panjangnya. Nah, V1 kan tadi kalian sudah dapat. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan ke sini. Jadi pertama kita cari dulu inner product-nya. Inner product dari U2 dan V1 itu kan min 4,37. Nah, kemudian kita kalikan dengan V1. Terus U2 ini dikurangi dengan hasil kali V1 dan inner product-nya. Hasilnya itu adalah sebuah vektor. Jadi kan tadi ini vektor dikurangi skalar dikali vektor kan vektor. Nah, nanti hasilnya vektor ini. 5,08, 0,80, dan 6,96. Kemudian dicari ininya apa? Besarannya. Hasilnya adalah nih 0,998. Oke, next lagi. Nah, ini agak banyak lagi. Jadi selain pakai V1, kita pakai V2 juga. Nah, ini nanti U3, ini U3 V2, ini U3 V1. Jadi diingat-ingat ini U3 V2, ini U3 V1. Terus dikalinya juga tergantung sama ini V1 berarti V1, ini V2 berarti V2. Terus dibagi sama besarannya. Tuh. Hasilnya adalah nih. Hasil dari ini hasil V3-nya 0,99 ya. Vektornya tapi yang ini. Nih V3-nya min 0,08, min 0,45 sama 0,57. Oke, next. Nah, sekarang adalah koordinat basis baru. Jadi koordinat basis baru itu di sini ya, cara nuliskan suatu vektor menggunakan kombinasi linear dari vektor-vektor pada basis yang berbeda dari basis standar. Nah, jadi di sini ada 4 elemen ya, atau 4 tipe ya. Yang pertama itu kita punya VS. VS itu adalah koordinat V terhadap basis baru. Jadi nilai vektor terhadap basis barunya. Kemudian yang kedua ini adalah VQ, koordinat V terhadap basis lama. Ini ada basis lama, basis baru. Nanti tak tunjukin contohnya aja biar gampang. Kemudian kita punya di sini BS. BS itu adalah matriks transisi dari basis baru ke basis lama. Kemudian BQ itu adalah matriks transisi dari basis lama ke basis baru. Terus rumusnya itu, nah kalau misalkan kita misal disuruh nyari ya, VS diketahui BS sama VQ misal, atau BS sama VS, kita disuruh nyari VQ-nya.
Jadi kita punya matriks dari basis baru sama koordinat dari basis baru. Kemudian kita suruh nyari koordinat terhadap basis lama. Itu caranya gimana? Itu ada rumusnya. Next ya. Nah rumusnya ini. Jadi yang BS, basis baru tadi, dikali dengan VS, koordinat V terhadap basis baru, hasilnya adalah VQ. Sedangkan kalau VS itu tadi, ini harusnya VQ ya, sorry, salah nulis. Ini harusnya VQ ya. Nah, VS itu koordinat V terhadap basis baru, dia itu adalah basis lama dikali dengan koordinat V terhadap basis lama. Nah, BQ itu bisa dicari dengan menginverskan BS. Nah, ini agak lumayan panjang sebenarnya kalau misalkan nanti interpretasinya di matriks ya. Coba kita lihat, ada contohnya kok. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya basis baru ya. Basis barunya di sini ada 3 komponen ya. V1, V2, V3. Jadi matriksnya kita susun seperti ini ya. Basis barunya. Kemudian pertanyaannya pertama adalah kita suruh nyari VS. Yang diketahui adalah VQ. Dia itu VQ tadi koordinat V terhadap basis lama. Nah, kita suruh nyari koordinat VQ terhadap basis baru itu berarti VS ya. Jadi kalau misalkan diketahui VQ, kan VQ itu kan koordinat terhadap basis lama. Kalau ditanya koordinat VQ terhadap basis baru, berarti dia adalah mencari VS. Nah, yang B itu pertanyaannya kebalik ya. Jadi dia ada VS, kita punya VS, dan kita suruh nyari dia terhadap basis lama. Berarti kita suruh nyari VQ-nya. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Next. Nah, jadi rumusnya tadi ya, BS, VS sama dengan VQ. Jadi BS itu tadi yang matriks basisnya setelah kita susun. Kita kali dengan VS, VS itu yang kita cari. Nah, hasilnya adalah VQ. Nah, tapi di sini kita kan harus nyari inverse dulu ya. Coba, sebentar. Karena kan, next, balik ya. Balik lagi. Nah, karena kan buat pertanyaan nomor 1, kita kan nggak pakai rumus yang ini. Tapi kita kan mau nyari VS, rumusnya yang ini. Nah, kita udah punya VQ nih. Tapi kita punyanya BS, kita nggak punya BQ. Nah, cara nyari BQ adalah BS di inverse. Jadi next lagi, Cah. Nah, hasil BS di inverse adalah ini. Min 36, 8, 21, 5, min 13, 9, min 2, min 5. Ini adalah BS yang sudah di inverse atau dia adalah BQ. Jadi nanti nilai ini itu adalah BQ ini dikali dengan ini. Jadi kalau kalian kalikan min 36 kali 5 ditambah 8 kali min 1 tambah 21 kali 9 itu hasilnya 1. Kemudian yang baris kedua juga hasilnya min 1, baris ketiga hasilnya 2. Jadi bukan ini dikalikan ini ya. Karena ini kan BS. BS VS sama dengan VQ. Kalau kita mau mencari VS, ini harus menjadi BQ. Cara mencari BQ, kita harus inverskan BS-nya. Baru kita kalikan dengan VQ. Nah, hasilnya adalah 1, min 1, dan 2. Ini adalah koordinat V terhadap basis baru. Next. Nah, ini contoh yang jawaban yang B tadi. Nah, ini kalau ini tinggal langsung aja karena kan diketahui BS sama VS kan. Kita kan suruh nyari VQ. Nah, ini tinggal kita kalikan. Jadi 1, 2, 3 dikali ini. Jadi kan ini min 1 ditambah 6 tambah 6. Berarti kan 11, benar. Kemudian kolom keduanya min 2, 18 tambah 6. Dia 31, bawahnya 7. Nah, VQ-nya adalah 11, 31, dan 7. Ini contoh lain ya, bukan. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi nanti diinget-inget lagi rumusnya. Kan kalian kalau Pak Hilmi ada cheat sheet nggak? Nggak ada ya? Ya berarti harus dihafal juga sih. Dihafal rumus-rumusnya untuk koordinat titik basis baru, basis lama, kemudian yang basis buat row space tadi, column space. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya. Karena selanjutnya ini juga ada rumus-rumus lagi. Next lagi. Nah, ini materi terakhir ya. Materi terakhir di sini itu tentang eigenvalue dan eigenvector. Mungkin next. Nah, ini rumusnya dan definisinya. Jadi sebenarnya secara konsep
yang aku tahu ya, eigenvektor itu dia vektor yang dia tidak akan berubah arahnya kalau misalkan matriks utamanya itu dilakukan transformasi. Nah, itu secara konsep ya. Nah, kalau di sini, nah di sini tuh kita punya persamaan nih. AX sama dengan lambda X. Di mana X itu adalah eigenvektor dan A itu adalah matriks, sedangkan yang lambda ini adalah eigenvalue. Nanti itu pertanyaannya itu macam-macam. Jadi misal bisa kalian ditanya eigenvektornya apa dengan diketahui matriksnya, atau eigenvalue-nya apa dengan diketahui matriksnya. Nah, cara penyelesaiannya itu nanti bisa beda-beda juga. Next. Nah, ini contohnya. Jadi misal kita punya vektor ya. Eigenvektornya itu adalah X sama dengan 1/2. Dan kita punya matriksnya A. Nah, di sini dia bakal biasanya dicari ya, disuruh nyari nilai eigenvalue-nya dan di sini ketemu 3. Dan di sini pembuktiannya benar, gitu. Next lagi. Nah, ini biasanya ini ada rumus lagi ya. Ini penting juga. Nanti bakal dipakai ke materi selanjutnya tentang power matrix. Power matrix itu apa? Power matrix itu ketika kalian diminta buat mencari. Jadi kalian dikasih suatu matriks A. Misal ukurannya 3x3. Jadi misal kayak gini. Misal ini matriks A ya. Misal ini matriks A. Nah, terus nanti kalian cuma dikasih kayak gini. Terus kalian disuruh ngitung A pangkat 13 atau A pangkat 20. Nah, masa kalian mau ngekaliin sampai 30 kali, sampai 20 kali. Nah, itu ada rumusnya namanya power matrix. Nah, itu nanti pakai ini, determinan ini. Nah, jadi dia determinan dari lambda I. I itu identitas, matriks identitas yang 1, 1, 1, diagonal 1, dikurangi dengan matriks A sama dengan 0. Digunakan untuk mencari eigenvalue. Next. Nah, ini power matrix ya. Ya, masuk ke contoh aja. Buka yang PPT itu. PPT Bu Bilkis ya. Nah, itu. Nah, ini yang paket lengkap ya sekalian ya. Jadi nanti rumus-rumusnya kepake semua di sini. Ini biasanya soal terakhir sih. Kalau tahun lalu tuh soal terakhir di kuis tuh kayak gini. Jadi atas lagi kayaknya aja. Atas lagi ya. Oh, nggak ada ya? Bawa. Bukan. Sini. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, jadi soalnya cuma gini doang. Tentukan A pangkat 13 jika diketahui matriks A itu adalah sekian. Jadi 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Nah, caranya gimana? Rumus utamanya adalah, ada nggak di sini? Oh, ini nih. Nah, rumus utamanya itu yang ini. Jadi A pangkat 13 itu adalah P, D pangkat 13, P inverse. P apa? D itu apa? P itu apa? P itu adalah sekumpulan eigenvektor. Jadi nanti P itu adalah matriks hasil eigenvektor. Nanti tak tunjukin deh stepnya. Kemudian D itu didapatkan dari P yang sudah di inverse dikali dengan matriks A dikali dengan matriks P lagi. Nah, caranya gimana? Di bawahnya ada nggak, Cah? Stepnya. Bawah sih coba. Nah, ini nih. Coba atas. Nah, agak gedein dikit ya. Nah, ini misalnya ya. Jadi kita punya matriks A nih. Nah, langkah pertama itu kita harus cari eigenvalue-nya dulu. Caranya gimana? Pakai rumus yang tadi. Yang tadi aku jelasin, ada determinan lambda eigenvalue-nya dikali identitas. Nah, identitas ini ya. Dikurangi matriks A, ini matriks A-nya, sama dengan 0. Ini 0 ya. Nah, kemudian ini kalikan, jadi lambdanya masuk ke sini, jadi lambda. Jadi dia diagonal lambda, dikurangi dengan matriks A, sama dengan 0. Kemudian kita, ini apa namanya, tinggal dikurangi aja. Jadi lambda dikurangi 3,
kemudian 0 dikurangi 8, 0 dikurangi 0, begitu juga untuk baris kedua dan baris ketiga. Nah, kita udah dapat nih. Jadi determinan dari suatu matriks ini itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini nanti tergantung dengan kebutuhan soal. Ya, 3 ini nggak usah dilihat ya, itu poinnya kalau nggak salah. Poin soalnya. Jadi kita disuruh nyari determinannya. Caranya gimana? Nah, itu tergantung. Bisa pakai kofaktor, bisa pakai segitiga atas, segitiga bawah. Nah, nanti kalian juga mungkin harus nge-review PPT sebelumnya yang tentang determinan. Diinget-inget lagi lah, kofaktor itu gimana. Nah, kalau kofaktor kolom kedua, berarti kita pakai kolom ini ya. Nah, untuk yang pertama, kita masih ingat kofaktor? Tutup satu baris sama tutup ini. Jadi kita ambil yang ini sama ini. Nah, ini min 3 dikali lambda min 8 ditambah lambda min 1 kali lambda min 3 kali lambda min 8 sama dengan 0. Terus kalau yang kedua itu tutup yang ini. Jadi tutup kalau misalkan yang bagian ini tutup gini sama tutup gini. Gitu. Nah, nanti bakal buat suatu persamaan. Jadi ada satu persamaan di mana dia hasilnya adalah lambda pangkat 3 dikurangi 12 lambda kuadrat ditambah 11 lambda ditambah 168 sama dengan 0. Paham nggak? Bingung? Masih kuat? Terakhir ini. Jadi nanti udah ketemu persamaannya ini. Nah, kalian faktorkan. Faktorkan sehingga karena dia pangkat 3, berarti dia punya 3 solusi. Lambdanya min 3, lambdanya 7, dan lambdanya 8. Gitu guys. Nah, udah ketemu, belum selesai. Masih panjang buat. Jadi dia udah ketemu tadi kan, lambdanya berapa tadi? Min 3, 7, 8 ya. Nah, sekarang kita cari vektor eigennya. Nah, cara carinya dengan cara lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A dikali A. X ini yang kita cari, vektor eigennya. Ada X1, X2, X3. Nah, ini kalau disederhanakan lagi ya, kayak tadi. Nah, karena lambdanya ada 3 value-nya, sehingga kita bakal buat 3 kolom seperti ini. Jadi kan ini ada X1, X2, X3 atasnya. Nanti bakal ada 3 kayak gini. 1, 2, 3. Karena dia kan lambdanya ada 3. Bawah lagi. Nah, ini. Pusing ya? Jadi yang pertama, kalau misalkan lambdanya itu min 3, itu kita masukin lambdanya min 3. Jadi balik lagi slide sebelumnya. Nah, ini kan setelah disederhanakan tadi ya. Jadi kalau lambdanya itu min 3, itu masukin ke sini. Jadi min 3, min 3, min 6, ini min 3, min 1, min 4, kemudian min 3, min 8, min 11. Nah, setelah dikalikan dengan X, dan disama dengan 0 karena dia persamaan homogen, jadi dia ketemu nilainya. Sebentar. Nah ini min 6x min 8x2 sama dengan 0. Terus, nah ini kenapa kok ada T? Ada T lagi? Karena dia harus dimisalkan ya. Gitu. Jadi setelah ini, jadi kan kita nemu nih min 6x1 min 8x2 sama dengan 0. X2-nya itu kita misalkan T. Jadi min 6x1 min 8T sama dengan 0. Kemudian X1 sama dengan 4/3T. Nah, terus di sini, mana lagi? X3-nya itu 0. Paham nggak? Bingung ya? Kalau bingung tanya aja nggak apa? Nah, terus sama, sisanya sama buat lambda selanjutnya ya. Jadi, tadi kan lambdanya min 3, 7, 8. Jadi yang 7 juga kita masukin ke sini. Nah, kita jalanin yang pertama dulu, terus kita misalkan salah satu, X2-nya T, kemudian kita nemu X1-nya T, kemudian di sini kan min X3 sama dengan 0, berarti X3-nya sama dengan 0. Sama kayak ini min 11, X3 sama dengan 0, berarti dia X3-nya sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu kan seperti ini. X, iya? Oh iya, boleh. Oh, oke. Di zoom out ya. Jadi gini, yang dari sini udah paham belum? Jadi ya didapat dari sebelumnya itu. Kan saya balik dulu deh biar enak.
Jadi untuk cari vektor eigen, kita kan punya eigen value ya. Eigen value tadi kan berapa tadi? Min 3, 7, 8. Kemudian kita bangun persamaannya itu dengan cara seperti ini. Jadi lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A dikali X. X itu adalah yang kita cari ya. Jadi satu ini itu menghasilkan satu kolom vektor eigen. Karena kita punya 3 eigen value, jadi nanti ada 3. Paham nggak? Jadi karena ini eigennya ada 3, nah satu ini untuk satu nilai eigen, jadi hasilnya nanti kita ketemu X1, X2, X3-nya. Pelan-pelan aja. Jadi kita ketemu X1, X2, X3-nya setiap satu eigen value. Nah ini yang namanya eigen vector tuh yang ini yang pengen kita cari. Nah sekarang kita coba, ini aman dulu, aman? Nah kita masuk ke yang ini ya, coba per section aja deh. Nah, jadi yang pertama, ini kita masukin ke yang tadi. Ini kan tadi lambda min 3, ini lambda min 1, ini lambda min 8. Nih, oke? Nah, masukin lambdanya min 3. Jadi hasilnya nanti matriksnya min 6, min 8, 0. Ini min 3, min 4, 0, 0, 0, min 11. Yang berubah sebenarnya yang ini doang kan, yang ada lambdanya. Kemudian dikalikan X sama dengan 0. Nah, caranya itu kita tinggal kalikan aja. Jadi ini dikali sini. Jadi min 6 kali X1, min 8 X2 sama dengan 0. Itu harus aja. Ya, benar. Paham nggak atau bingung? Paham? Nah, di sini kita misalin X2-nya itu T. X2-nya T, sehingga kita cari X1-nya itu berapa T, gitu kan. Jadi kan kalau ini kan, kalau dipindah ya, misalkan ini kan tadi kan min 6 kali X1, min 8 kali X2, 0 kali X3 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kayak dipindah. Jadi ini pindah ke sini, jadi nanti X1-nya sekian X2. Tapi kan kalau di sini kita harus pakai permisalan. Jadi X2-nya kita misalin T. Kemudian kita cari X1. Kalau misal X2 itu T, X1 itu berapa T gitu. Jadi kan ini kalau kita masukin nilainya T, dia tinggal pindah jadi 8T, terus 8 per min 6. Bawah. Nah, hasilnya adalah min 4/3 T. Paham kan? Paham nggak? Aman? Nah, terus untuk yang X3 gimana? Nah, kita punya vektor 1, 2,1. Kemudian kita punya vektor 2, itu 4,2. Sedangkan di sini ada W, vektor hasilnya itu 4,5. Nah, 4,5 ini tidak bisa direpresentasikan oleh kombinasi linear 2 ini. Kenapa? Karena kalau kita cari nilai K1, K2-nya, atau di sana tadi C1, C2, itu dia tidak ada nilainya. Nah, misalnya kita coba ya. Kan ini 4 sama dengan 2K1 ditambah 4K2. 2K1 tambah 4K2 sama dengan 4. Kemudian yang bawah 5 sama dengan K1 ditambah 2K2. Yang bawah, kalau misalkan kita kalikan 2, jadinya kan 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 10. Nah, kalau ini kita eliminasi, maka dia menghasilkan 0 sama dengan 0. Jadi dia tidak ada penyelesaiannya. Yang ada penyelesaian itu kalau misalkan K1 sama dengan 0, itu ada. Tapi kalau 0 sama dengan 0, berarti kan dia ada banyak penyelesaian kan. Kayak gitu. Ini adalah contoh yang tidak kombinasi linear. Next. Nah, selanjutnya adalah merentang atau span. Span itu apa? Span itu adalah set of all possible linear combination. Jadi, kumpulan dari semua kombinasi linear yang mungkin untuk sebuah vektor. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu dengan menghitung determinannya. Jadi kalau misalkan di soal nanti misal ditanya apakah sebuah vektor ini bisa direntangkan di space ruang dimensi vektor dimensi 3, itu kita tinggal ngecek determinannya. Kalau misalkan dia bisa dicari ya. Kalau misalkan dia bentuknya itu persegi. Jadi 3x3 atau 2x2 atau 4x4. Nah, dia itu determinannya tidak sama dengan 0. Kalau setelah kalian cari determinannya itu sama dengan 0, berarti nanti dia itu tidak merentang. Nah, ini ada contohnya. Jadi tentukan apakah vektor ini, ada 3 vektor ya, V1, V2, dan V3 itu merentang untuk di ruang vektor dimensi 3. Jadi itu kalau di merentang itu kita harus
ibaratnya itu kalau dia merentang, artinya itu dia bisa merentangkan vektornya ke semua ruang. Benar jelasin ya? Agak bingung ya. Ibaratnya itu, ntar kita coba contoh aja deh. Next. Misal yang tadi. Nah ini solusinya. Jadi kan kita pertama buat persamaannya. Mungkin yang perlu kalian catat tuh persamaannya tadi sih. Persamaan kombinasi linear tuh. Jadi V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 tambah C3 V3 mungkin. Nah, nanti kita buat persamanin kayak gini tadi. Set. Kemudian setelah kita cari, nah ini kan adalah sebentar balik tadi, Cah. Nah, ini kalau kita susun, dia kan jadi matriks 3x3 kan. Jadi kan 112 di baris paling atas, kemudian yang di baris kedua itu 101 dan yang di baris ketiga itu 213. Nah, next dulu, Cah. Nah, kalau kita lihat matriksnya di sini, kita cari determinannya itu kan sama dengan 0. Nah, ini mungkin kalian bisa cari ya. Sama dengan 0, berarti artinya dia itu tidak merentang. Itu sebenarnya cara buat ngecek apakah sebuah vektor tadi, 3 vektor itu bisa merentang. Kayak gitu. Nah, ini juga kalau kalian cari, itu nanti harusnya itu dia nggak nemu ya. Atau enggak dia solusinya banyak. Jadi kayak tadi 0 sama dengan 0 atau dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya dia tidak ada solusi pasti. Entah itu K1-nya dengan 1. Kalau solusi pasti kan kayak misal K1-nya 1, K2-nya 2, K3-nya 4 misal. Nah kalau gini kan berarti ada banyak solusi. Next. Nah sekarang itu adalah bebas linear. Ini lanjutan lagi ya. Lanjutan dari merentang dan kombinasi linear. Dimana kalau bebas linear hanya ada satu solusi pasti. Di mana kombinasi ini dari K1, V1, K2, V2 atau kalau tadi C1, V1, C2, V2 itu nilainya itu sama dengan 0. Dengan K1 sampai K ke N, entah dimensinya berapa, itu nilainya juga sama dengan 0. Nah ini disebut himpunan bebas linear jika solusi sistem persamaan linear homogen itu adalah seperti ini, solusi trivial. Solusi trivial itu berarti cuma satu, di mana K1, K2, K3 itu nilainya semuanya 0. Mungkin kayaknya ada contohnya deh, contoh soalnya. Oh nggak ada ya? Ya nanti deh, mungkin kalau ada nanti aku share ya. Jadi ibaratnya itu biasanya gini, kalau misalkan dia untuk ngecek ya. Jadi nanti itu kalian bakal disuruh buat Gauss-Jordan lagi sebenarnya. Jadi ada satu kumpulan vektor, kemudian kalian bakal susun buat jadi matriks. Nah nanti biasanya buat cari determinan juga. Kayak gitu guys. Aman kah? Ada yang mau nanya? Mungkin bisa next dulu ya. Nah kemudian basis. Basis itu apa? Basis itu sebenarnya gampangannya itu sekumpulan vektor yang dia itu pertama dia merentang di vektor V dan dia itu bebas linear. Jadi kalau misalkan ditanya basisnya itu apa, itu biasanya dicek dengan apakah dia merentang dengan atau dan dia juga bebas linear. Nah mungkin next dulu ada contoh soal. Nah misal ini ya, kita ada persamaan homogen. Persamaan homogen itu yang tadi aku bilang dia ruas kanannya sama dengan 0. Kemudian kita disuruh untuk mencari vektor-vektor basis. Jadi V1, V2 sampai ke dimensinya berapa Vn mil. Next. Nah ini yang ada di PPT-nya Bu Bilkis. Jadi pertama kita buat persamaan homogen tadi itu jadi persamaan bebas linear. Jadi yang pertama 0 sama dengan K1 V1, K2 V2, K3 V3, K4 V4. Nah ini adalah kita masukin X1-nya ya. Karena nanti ini nilai yang mau kita cari. Jadi X1, X2, X3, X4, X5. Dan ini adalah vektor yang diketahui. Jadi kalau kalian lihat tadi, balik Cah. Nah, ini adalah nilai ininya. Nilai koefisiennya ini. Itu yang dimasukin ke tadi. Next. Nah, sebenarnya terus kita itu bakal cari nilai X1, X2, X3, X4, X5. Nah, biasanya itu nanti itu bisa juga pakai Gauss-Jordan. Jadi kita buat nyari nilai X1, X2, X3, X4, X5-nya itu pakai Gauss-Jordan. Nah,
hasilnya ini. Kalau misalkan dia sama dengan 0, mulai dari nilai X1 sampai X5 yang sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Kalau tidak, berarti tidak bebas linear. Next lagi. Nah, ini adalah solusinya ya. Jadi setelah Gauss-Jordan tadi, kita bakal dapat solusi ini. Tapi kalian di sini paham nggak kenapa kok bisa dapat ada S min T, S? Itu biasanya karena kan kalau misalkan ada 5 variabel ya. Jadi itu dia, mana yang jelasin ya? Ibaratnya itu masih ada nilai yang rancu gitu. Jadi kita nggak tahu pasti nilainya berapa. Sehingga harus dimisalkan dengan variabel S, T, atau tergantung kemauan soalnya. Nah, nanti dia bakal buat solusi sehingga untuk X1 itu S min T, X2, ini yang dimisalkan tuh yang ini biasanya. Jadi nanti di soal kita bakal dimisalkan X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T. Nah, kemudian kan kalau kalian lihat di matriksnya itu kan kelihatan kan. X1 itu berapa X2, berapa X3, berapa X4. Nah, kalau dimasukkan dengan variabel ST itu hasilnya X1 itu min S min T, X3 itu min T, dan X4 itu 0. Nah, cara mencari basisnya, kita tinggal bangun jadi sebuah vektor ya. Mulai dari S min T, 0, dan T. Kemudian kita pisahkan, karena di sini ada dua variabel, S sama T, kita pisahkan jadi dua vektor. Jadi min S dikurangi min T, S ditambah 0, 0 ditambah min T, kemudian 0, 0, dan 0T. Jadi yang mengandung S itu di sebelah kiri, di sini. Jadi yang min T ini kita pindah ke kanan. Ini kan karena 0, S tambah 0. Kemudian ini kan min T tambah 0. Jadi yang di sini 0, yang di kanan kita kasih min T. Kemudian ini 0, 0, 0, nggak ada. Ya yang T juga sama, dia kan sebenarnya T tambah 0. Jadi yang di kiri kita kasih 0, dan kita kasih T di sini. Kemudian kita pisahkan, jadi S-nya kita keluarin, sehingga kita bakal nemu vektor basisnya. Ini adalah yang dinamakan basis itu yang ini. Jadi min 1, 1, 0, 0, 0. Yang T itu nanti min 1, 0, min 1, 0, dan 1. Nah, maka basisnya itu adalah yang setelah kita keluarkan hasil S dan T-nya itu. Jadi yang vektor ini V1 dan V2. Kayak gitu. Itu biasanya nanti kalian diminta buat nyari basis tuh ya, step-stepnya kira-kira seperti ini. Cuman ini ada Gauss-Jordan ya, cuman aku kayaknya lupa masukin. Itu nanti sebelum kalian dapat persamaan ini, itu kalian bakal biasanya ngelakuin Gauss-Jordan dulu. Supaya kalian bisa dapat persamaan untuk tiap-tiap X-nya. Bukan persamaan, tapi value-nya ya. Value untuk tiap X itu berapa aja. Oke. Aman? Ada yang mau tanya nggak? Kalau aman kita lanjut lagi ya. Nah, materi selanjutnya itu koordinat titik pada basis standar dan basis baru. Nah, mungkin kalian bingung ya, basis standar dan basis baru itu apa? Basis standar itu adalah matriks identitas. Jadi dia nilainya itu, kalau misalkan ruang 3 dimensi ya, dia berarti kan 100, 010, dan 001. Itu adalah basis standar. Sedangkan basis baru itu nanti ya tergantung dengan soalnya. Nah, di sini ada dua. Ada yang pertama adalah representasi vektor dalam basis standar. Jadi dia itu yang tadi aku bilang matriks identitas itu yang nilai E. Jadi E1 itu berarti baris pertama, berarti 100, E2 itu 010, dan E3 itu 001. Nah, ini adalah representasi vektor dengan basis standar. Sehingga kan nilainya itu sama dengan K1, K2, K3. Karena ibaratnya kan kalau matriks identitas itu kayak dikali 1 kalau di bilangan itu ya. Jadi dia hasilnya itu nanti ya K1, K2, K3. Ya komponen-komponen vektor itu sendiri. Kalau misalkan basis baru itu nanti ada nilainya ya, ada C1, V1, C2, V2, C3, V3. Itu sebenarnya kombinasi linear juga. Ini mungkin masih agak ngawang ya, mungkin kalau agak bingung. Mungkin ke contoh soal aja deh. Nah, ini contoh soalnya. Jadi di sini ada 3 vektor, yang dimana dia adalah basis. Basis untuk ruang dimensi 3. R3 itu ruang dimensi 3. Jadi ada vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Itu basisnya ya.
Kemudian kita disuruh mencari koordinat vektor V, di mana V itu adalah 5, min 1, dan 9, yang dia relatif terhadap basis ini. Jadi ibaratnya itu gimana ya jelasinnya? Kita itu gini, kan tadi kalian udah belajar kombinasi linear kan? Di kombinasi linear itu kan ada vektor V yang ininya, kemudian ada basisnya V1, V2, V3, dan ada skalarnya C1, C2, C3. Nah, koordinat itu adalah skalarnya. Jadi kita disuruh mencari skalarnya. Sebenarnya materinya sama kayak tadi sih, kombinasi linear. Mirip-mirip lah. Jadi misal kalau kita punya kayak gini, nah kita tinggal bangun sama persis kayak tadi. Jadi misal ini ada pertama vektornya, kemudian ini ada V1, V2, V3. Nah ini tinggal kita masukin. Jadi C1 ditambah 2C2 tambah 3C3 sama dengan 5. Kemudian 2C1 ditambah 9C2 tambah 3C3 sama dengan min 1. Begitu juga dengan yang terakhir, dia C1 tambah 4C3 sama dengan 9. Nah ini nanti tergantung soalnya mau diminta buat Gauss-Jordan atau pakai eliminasi biasa untuk mencari berapa nilai C yang memenuhi. Nah di sini ketemu bahwa nilai C yang memenuhi adalah 1, min 1, dan 2. Jadi kalau misalkan kalian ditanya untuk koordinat titik pada basis baru, jadi dia tinggal kalian buat suatu persamaan kombinasi linear dan kalian cari skalarnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Aman kah? Ada yang mau tanya? Nah, yang selanjutnya, saya balik yang tadi, Cah. Oh, nggak ada ya? Sorry, next. Nggak yang tadi. Nah, yang B itu kita disuruh nyari vektor di ruang dimensi 3 yang dimana dia itu mempunyai koordinat min 1, 3, 2. Jadi ini tuh skalarnya. Jadi dibalik. Kalau tadi yang diketahui itu adalah vektornya dan V1, V2, V3-nya. Kalau yang di nomor 2 itu yang diketahui adalah skalarnya. Nah, cara nyarinya kita disuruh nyari vektornya berapa. Jadi ibaratnya kita disuruh nyari nilai ininya. Kalau yang di sini kita suruh nyari nilai nilai koefisien-koefisiennya ini C1, C2, C3. Kalau di sini udah dikasih tahu C1-nya min 1, C2-nya 3, C3-nya 2. Kemudian kita disuruh nyari vektornya berapa. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Rumusnya sama kayak ini sih. Nah, jadi vektor itu min 1 dikali, nah V1, V2, V3 kan dia udah diketahui di awal kan. Udah diketahui di awal. Jadi kita tinggal masukin hasilnya 11, 3, 1, 7. Ini kalian udah tahu kan pertambahan vektor? Jadi dia min 1 kali 1 ditambah 6 ditambah 6. Jadi min 1 ditambah 12 adalah 11. Habis itu yang ini min 2, ini 27 ditambah 27 ditambah 6. Hasilnya 31. Jadi ini dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu kan hasilnya nanti min 1, min 2, min 1. Kemudian yang ini 6, 27, 0. Ini 6, 6, 8. Habis itu tinggal ditambah. Yang kolom paling kiri tambah kolom paling kiri tambah kolom paling kiri. Hasilnya adalah ini. 11, terus 31, terus 7. Nah, kira-kira itu untuk koordinat titik pada basis standar dan basis baru. Oke, aman? Kita next lagi ya. Nah, kemudian adalah general solusi. General solusi itu apa? Kalau misalkan kalian ngelihat sebuah persamaan, misalkan AX sama dengan B, itu kan bisa aja ada satu solusi, bisa aja tidak ada solusi, atau punya banyak solusi. Nah, kalau solusinya itu ada banyak, maka kita butuh suatu bentuk yang menjelaskan semua solusinya. Nah, itu yang dimaksud dengan general solusi. Nah, ini contohnya seperti ini ya, kayak basis tadi sih. Jadi nanti itu kan kalau misalkan ada beberapa variabel yang memang tidak ditemukan ya. Jadi itu kan harus dimisalkan. Jadi di sini dimisalkan Z dan W. Kemudian setelah proses yang sama kayak tadi, itu Z dan W-nya itu dikeluarkan. Jadi tinggal sisa vektornya aja. Next, mungkin kayaknya ada soalnya deh. Oh ini dulu, jadi sebelum masuk ke tadi, kita harus tahu dulu apa itu null space, row space, dan column space. Null space itu adalah sekumpulan vektor yang dimana dia adalah solusi dari persamaan homogen. Jadi misal kita punya persamaan homogen ya, misal
X plus 5 plus X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Kemudian 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, nanti kan kita bisa tahu kan nilai X-nya berapa aja. X-nya misal 2, Y-nya misal 3 atau gimana. Sampai kalau ada Z-nya kan mungkin X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Nah, itu kita bentuk vektor. Kalau misalkan dia ada ada lebih dari satu, maka dia akan buat vektor lainnya. Jadi itu kayak ibaratnya semua vektor yang memenuhi untuk menyelesaikan sebuah persamaan homogen. X sama dengan 0 itu persamaan homogen. Nah, sekarang kalau row space itu adalah hasil merentang dari semua baris pada matriks. Jadi kalau misalkan dia ada matriks seperti ini, nah row space itu nanti hasil merentang dari baris 1, baris 2, dan baris 3. Dan di sini adalah koefisiennya. Persamaan yang sama kayak kombinasi linear tadi. Oke, next. Nah, kalau column space itu dia kolom. Jadi cuman bedanya di situ aja sih. Kalau row space itu tadi baris, kalau column space itu kolom. Jadi yang ini kolom kan yang 0 min 1 0, 1 0 0, 0 1 0 dan 0 0 1. Harusnya ada contoh soalnya sih. Next lagi. Cah. Nah, ini general solution setelah ini ya kayaknya. General solution dari AX sama dengan B itu nanti bentuknya adalah pertama ada X0. X0 itu ibaratnya vektor yang dia tidak punya variabel R atau S atau T. Kalau tadi kan kita lihat yang S sama T, dua-dua vektornya kan dia kan punya pengali S sama T ya. Nah, kalau di sini dia itu tidak punya, jadi X0 aja. Kalau particular solution tuh ya cuman X0 aja. Nah, ini untuk AX sama dengan 0, sama sih harusnya. Terus kalau basisnya itu V1, V2, V3. Mungkin kayak agak susah sih kalau ngeliat gini. Kayak langsung ke soal aja deh. Nah, ini misal contoh soal ya. Jadi kita ada persamaan. Ada X1, X2, X3, X4, X5. Nah, kemudian di sini adalah nilainya. Ini persamaan yang diberikan. Kemudian kita bentuk dia menjadi Gauss-Jordan. Jadi kita awalnya taruh dulu. Jadi kan ini koefisien 1, 3, min 2, 0, 2. Ini 0. Nah, kemudian kita buat jadi augmented matrix. Mungkin kalian sudah pernah ya dengar tentang augmented matrix. Nah, kemudian kita lakukan Gauss-Jordan, sorry. Jadi dia akan dapat hasilkan seperti ini. Jadi 1, bawahnya 0. Ini namanya pivot ya. Jadi kalau misalkan di baris pertama dia ini pivot. Kemudian di baris kedua pivotnya di sini satunya. Di baris ketiga pivotnya ada di sini. Jadi pivot atau satu utama sama aja sih. Next. Nah, di sini kemudian kita disuruh buat nyari solusinya. Jadi coba next lagi, balik lagi yang tadi. Nah, di sini tuh kan X1 sama dengan 3X2 sama dengan sekian. Kemudian X3 itu 2X4 sekian. Nah, kita itu bakal tulis itu sebagai solusi dari persamaan ini. Next lagi. Nah, ini. Jadi X1 tadi kan min 3X2, min 4X4, min 2X5. Kemudian X3 min 2X4, X6-nya sepertiga. Nah, X6 ini yang dimaksud tadi X0 ya. Jadi dia itu tidak ada tidak mengandung bergantung sama variabel yang lain. Nah, ini kalau misalkan, jadi kan biasanya kalau mengandung di bukunya ini, dia itu nggak boleh ditulis dengan bentuk kayak gini. Jadi kalau kalian tulis bentuk kayak ini itu biasanya salah. Jadi nanti harus dimisalkan. Jadi X2 nanti dimisalkan di sini R, X4 itu dimisalkan S, dan X5 itu dimisalkan T. Kemudian kita bangun lagi X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi kalian bisa, cara pertama itu kalian pisah dulu. Pisah antara 3 variabel ya, R, S, sama T. Nah, kemudian nanti yang vektornya itu jawabannya. Dia general solusinya itu vektornya itu. Next lagi deh. Nah, ini masuk PPT 13 ya. Kalau di Bubilkis itu PPT 13. Itu tentang basis ruang kolom, basis ruang baris, sama basis yang berasal dari vektor itu sendiri. Nah, bedanya apa? Mungkin kita bisa next ke slide selanjutnya.
Jadi kalau basis untuk ruang baris, dia itu hasil dari Gauss-Jordan. Jadi gini, misal kalian nanti punya matriks ya. Tak tulis ini deh. Misal kalian punya matriks 5, 3, 1. Terus ini 2, 4, 7 misal. Ini 6, 8, 9. Nah, tadi kan kalian sudah tahu tentang row space sama column space. Nah, kalau di sini basis untuk row space, ruang baris itu kan row space. Nah, nanti ini itu harus dibuat menjadi Gauss-Jordan dulu. Jadi bentuknya nanti harus 1, ini sekian, ini kemudian 1, ini 0, 0, 0, ini 1. Kayak gitu. Gauss ya, sorry bukan Gauss-Jordan. Jadi ini misalnya, ini nilai sembarang ya. Jadi misal ini 3 atau 4, ini 6. Nah, nanti ini yang dipakai sebagai basisnya. Ini ada contohnya kok, nanti aku tunjukin. Nah, kalau kolom itu kalian pakai matriks asli. Jadi ingat-ingat ya, kalau baris itu kalian pakai matriks yang sudah diubah dengan Gauss-Jordan. Kalau kolom itu kalian pakai matriks asli. Next lagi, Cah. Nah, contohnya gini. Jadi kita punya matriks. Dia ukurannya 4x6 ya, 4x6. Nah, kita disuruh untuk nyari basis dari ruang baris matriks A. Caranya adalah pertama kita harus ngelakuin Gauss dulu. Jadi kita ngelakuin Gauss, kemudian hasil dari Gauss itu adalah matriks yang R ini. Jadi sekarang kita namakan matriks yang sudah mengalami perubahan lewat Gauss itu namanya matriks R. Di sini beda kan? Udah beda kan? Nah, basisnya itu yang mana? Basisnya itu adalah yang dia mengandung satu utama. Satu utama itu pivot ya. Jadi yang ini, yang pertama ini, kemudian yang baris kedua ini, dan baris ketiga. Baris keempat dia tidak dipakai sebagai basis karena dia tidak punya pivot atau satu utama. Gampangannya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau dalam konsepnya, baris keempat tuh dia tidak bebas linear. Jadi dia punya ketergantungan dengan baris yang lain. Makanya dia ketika di Gauss-Jordan hasilnya dia 0. Maka kalau misalkan ditanya, kita punya matriks, kemudian suruh nyari basis untuk ruang baris, maka kita Gauss-Jordan dulu, kemudian yang punya satu utama itu adalah basis dari matriks A. Kayak gitu. Nah, ini contohnya tadi ya, buat yang baris. Nah, ini buat yang, kalau mau nyatet dulu boleh sih, bebas. Tapi nanti bakal di-share juga kok. Nah, ini buat yang column space. Diingat lagi kalau column space itu adalah matriks asli. Tapi caranya sama. Jadi matriks, misal ini pertanyaan adalah find basis for the column space. Jadi basis dari ruang kolom matriks. Dia itu harus diubah dulu ke Gauss-Jordan. Ke Gauss. Gauss-Jordan lagi. Ke Gauss. Sehingga nanti kita cari lagi yang mengandung pivot itu yang mana aja. Tapi kita melihatnya dari segi kolom. Jadi kolom 1, kemudian kolom 3, dan kolom 5. Ini adalah kolom yang dia punya satu utama ya. Di sini kolom 3 dan kolom 5. Tapi yang jadi basisnya itu adalah mengacu ke matriks awal. Matriks yang asli itu matriks A. Jadi kalau kolom ke-1 dia bukan 1 0 0 0 tapi 1 2 2 min 1. Kemudian yang kolom ketiga dia berarti 4 9 9 min 4 dan C5 kolom kelima itu adalah 5 8 9 min 5. Ini adalah basis untuk ruang kolom di matriks A. Jadi mungkin pertanyaannya bisa diingat lagi. Pertama ada pertanyaan tentang basis ruang baris. Kemudian yang kedua ada basis di ruang kolom. Nah, nanti bakal ada beberapa pertanyaan lain dan cara ngerjakannya itu juga ada yang sedikit berbeda. Sehingga nanti kalau kalian salah itu bisa eman lah ibaratnya gitu. Nah, mungkin next dulu, Cah. Nah, ini tadi kan ada 3 ya. Satunya adalah basis untuk ruang yang direntangkan oleh V1, V2, V3, Vn. Nah, di sini
itu nanti kalian bakal dikasih sekumpulan vektor. Jadi ada vektor V1, ada V2, V3, sama V4. Nah, pertanyaannya adalah kalian disuruh nyari basis dari ruang yang direntangkan oleh vektor ini. Sehingga kalian harus bentuk vektor itu jadi matriks. Dan bentuknya itu jangan kebalik ya. Bentuknya itu baris. Jadi V1 itu baris pertama, V2 itu baris kedua, V3 baris ketiga, V4 baris keempat. Jadi bukan bentuk kolom. Ntar nanti beda lagi. Nanti hasilnya bakal beda. Nah, setelah kalian bentuk baris, kalian lakuin Gauss lagi. Nah, di sini adalah hasil Gaussnya. Ibaratnya kayak misal ini kalian buat jadi matriks A. Kemudian setelah di Gauss, hasilnya matriks R. Nah, caranya sama kayak tadi. Tinggal kalian cari yang dia mengandung satu utama. Tapi dari baris ya. Jadi baris ke-1, baris kedua, sama baris ketiga. Nah, baris keempat ini dia tidak dipakai. Jadi basisnya itu nanti adalah W1, W2, W3. Nah, ini the non-zero row vector. Jadi sama. Jadi ingat-ingat pertama tadi kalau misalkan ruang baris itu kalian Gauss, kemudian cari baris yang dia mengandung pivot dan kalian ambil dari matriks yang sudah di Gauss-Jordan. Kalau misalkan yang kolom itu sama, kalian Gauss dulu. Kemudian kalian cari yang mengandung satu utama, tapi kalian itu kolomnya itu mengacu ke matriks yang asli. Jadi kalau column space itu matriks yang asli, kalau misalkan row space itu matriks yang sudah di Gauss. Nah, yang ini juga sama. Kalau misalkan suruh nyari basis dari ruang yang direntangkan oleh vektor sekian sekian sekian, itu juga dari yang sudah di Gauss. Oke, next lagi, Cah. Nah, ini beda lagi. Jadi kan tadi pertanyaannya cuman find a basis for the row space of A. Tapi sekarang ditambahin lagi, ada consisting entirely of row vector from A. Jadi dia cari basis di ruang baris matriks A, tapi yang mengandung seluruh row vector dari A. Jadi di sini kita nggak boleh pakai row space. Jadi ibaratnya dia itu vektornya nggak boleh vektor baru. Kalau tadi yang kalian baca di soal awal kan basis row space dari A, itu kan vektornya kan nggak ada di A kan. Ibaratnya itu vektor baru karena dia vektor A dia matriks A yang sudah di Gauss. Nah, di sini caranya kita pakai column space dengan cara ngetranspose matriks A. Jadi matriks A ini harus ditranspose dulu. Kemudian kita bakal pakai column space. Jadi ini hasil matriks transposnya ya. Jadi kan yang ini dia jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian kita next lagi coba. Nah, setelah ditranspose, kemudian lakuin Gauss. Lakuin Gauss pada matriks A yang sudah ditranspose. Dan kita ambil kolom yang mengandung satu utama. Ingat ya, kita ambil kolom, bukan baris. Kita ambil kolom. Jadi di sini kita pakai column space itu tujuannya supaya tidak menghasilkan vektor baru. Nah, di sini ada C1, C2, C4. Karena yang C3 itu tidak ada satu utamanya. Nah, kemudian ini adalah basisnya. Tapi harus kita bentuk jadi baris lagi. Jadi kayak ditranspose balik lah. Transposing again and adjusting the notation approximately yields the basis vector. Jadi ya intinya vektor inilah, tapi penulisannya jadi baris lagi. Karena dia awalnya emang baris, bukan kolom. Jadi diingat-ingat lagi, mana yang harus ditranspose dulu, mana yang hasil basisnya itu dari matriks yang sudah Gauss, atau matriks yang awal, atau matriks asli, itu diingat-ingat lagi. Karena nanti bakal ditanyain sih biasanya pas soal, pas ujian. Next. Nah, ini juga ini mirip sama yang tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya yang nomor 3 ya, kalau kalian ingat, itu kan kita suruh nyari basis dari space yang direntangkan oleh vektor. Sebenarnya ini sama, tapi di sini ada kata-kata tambahan nih, find a subset of the vector. Jadi sama kayak tadi, dia itu harus ngambil basisnya itu dari vektor yang ada di sini. Jadi nggak boleh vektor baru. Kayak yang kalau misalkan vektor baru itu maksudnya kalau misalkan sudah di Gauss itu kan vektor baru, kayak row space tadi. Nah, caranya sama, kita bangun dulu
Nah ini bedanya di sini. Bedanya kalau di sini bangunnya itu kita sebagai kolom. Jadi bukan baris, sebagai kolom. Ini yang beda ya, diingat-ingat lagi. Dia pertanyaan tipenya ada subset of vector. Jadi dibangunnya itu sebagai kolom. Karena di sini kita pengen pakai kolom space yang dimana dia tidak menghasilkan vektor baru. Karena dia mengambil basis dari matriks yang asli. Nah, ini setelah dibangun kolom seperti ini, kemudian next atasnya. Nggak, sini. Nah, kalau X3 kan persamaannya tinggal langsung min 11 X3. Gini kan. Ini kali gini kan. 0, ini kan 0. Ini 0. Nah, min 11 X3 sama dengan 0. Aman? Kalau kamu mau pakai yang baris kedua, itu sebenarnya sama aja. Karena kan dia kelipatannya kan. Kalau misalkan dia bukan kelipatannya, harusnya itu nanti kamu harus jalanin dua-duanya. Kenapa kok aku cuma pakai satu? Karena ini tuh udah kelipatan dari ini. Jadi cuma pakai salah satu tuh sama aja. Kalau ini bukan kelipatan dari ini kan dikali 2 aja kan. Min 6, ini min 8. Kalau ini bukan kelipatannya, berarti kan ada persamaan lain. Jadi harus dicari dulu. Kayak yang di contoh-contoh slide-slide sebelumnya. Nah, mungkin yang ini aman, yang kiri. Geser ke yang tengah. Sama, jadi kita sekarang tinggal ganti lambdanya. Tadi lambdanya ke min 3. Kita ganti lambdanya dengan 7. Nah, caranya sama. Ini dikali ini. Kemudian hasilnya 4X min 8X2 sama dengan 0. Terus misalin X2-nya sama dengan T. Terus ini juga. Nah, ini kalau kalian lihat atas. Atas lagi. Nah, ini kan sebenarnya beda kan, tapi dia kan sama-sama 2:1. Harusnya sih aman sih. Jadi cuman pakai satu aja. Kanan lagi, Cah. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi dia itu bukan kelipatan gitu ya. Kalau tadi kan bisa dibandingkan, jadi perbandingan 2:1. Kalau ini kan beda. Satunya 5, 8, ini 3, 7. Nah, jadi kita harus buat persamaan dulu. Kita harus buat persamaan dulu untuk mencari nilai X1, X2-nya. Coba bawah, Cah. Nah, ini kita misalin X3T, kenapa? Karena atas. Karena dia di sini tuh dia 0 semua. Jadi 0 sama dengan 0. Sehingga X3-nya itu kita harus misalin dengan T. Nah, nanti X1, X2-nya itu ngikut. Jadi X1 berapa T, X2 berapa T. Tapi di sini ternyata setelah ada eliminasi persamaan ini, sistem persamaan dua variabel, itu dia nilainya X2 sama dengan 0 dan X1 juga sama dengan 0. Jadi 0, 0T gitu. Nah, untuk hasil akhirnya itu jangan ada T-nya. Jadi kan dia kan misal dari paling kiri lagi ya, kita balik paling kiri, itu kan kita ketemu tadi X1-nya itu, min 4/3 T. Kemudian yang 2 itu T, yang X3 itu 0. Nah, caranya itu kita keluarin lagi. Jadi vektor eigen itu tidak mengandung T ya. Vektor eigen itu vektor ininya, koefisiennya lah ibaratnya. Jadi T-nya dikeluarin, hasilnya min 4/3, 1, dan 0. Kemudian yang ini juga sama. Jadi ini 2, 1, 0. Terus yang di sini lagi tadi karena 0, 0T, berarti dia 0, 0, 1. Nah, 3 ini, saat ini 1, 2, 3, ini adalah P, matriks P yang akan kita pakai di bawahnya. Jadi perjalanan kalian belum selesai ya. Jadi nah, ini kalian baru dapat P. Sedangkan yang ditanyain adalah apa angka 3. Kalau tadi angka pangkat 13 malah lebih kacau lagi. Jadi di sini kita sudah dapat P nih. Sekarang kita nyari D. Nah, nyari D itu caranya ada rumusnya. Ini P pangkat min 1, P pangkat min 1, P inverse dikali dengan matriks A dikali dengan matriks P. Nah, itu inverse-nya nanti ya cari sendiri. Nggak tahu sih itu gimana nanti. Maksudnya itu bakal disediain atau kalian tetap nyari sendiri ya. Karena emang kalau nggak salah waktu itu nyari sendiri sih. Nah ini P inverse dicari dengan OBE.
dengan operasi baris elementer. Nah, ketika dapat nilai D-nya, nah ini P ya. Oh ini nih, ini buat nyari inverse-nya. Jadi dia pakai OBE yang dia tambahkan satu matriks identitas, kemudian kita ngelakuin Gauss-Jordan sampai yang di kiri itu menjadi matriks identitas. Maka matriks 3 kali 3 yang di kanan itu adalah matriks inverse dari P. Jadi kalian runtutannya agak lumayan panjang ya. Pertama kalian cari eigenvalue pakai determinan, kemudian kalian cari eigenvector pakai tadi yang aku jelasin tadi. Kemudian sekarang itu baru dapat P, matriks P, kumpulan kumpulan eigenvector. Sehingga buat nyari langkah selanjutnya nyari D itu kalian harus inversekan P. Inversekan P di sini tergantung soalnya, tapi di sini disuruh pakai OBE. Jadi matriks dari P ini kalian tambahkan di kanannya itu matriks identitas. Jadi nanti kalian Gauss-Jordan sampai dia yang di kiri itu nilainya 111,000. Jadi dia matriks identitas lagi. Nah, yang di kanan ini adalah matriks inverse P. Nah, inilah matriks inverse P. Nanti per iterasi juga mungkin bakal ditanyain ya. Kalau yang Bu Bilkis sama Pak Ilham mungkin juga bakal ditanyain. Kalau yang Pak Hilmi mungkin juga aku nggak tahu soalnya kayak gimana. Tapi harusnya materinya sih sama tentang vektor eigenvector, eigenvalue, eigenvector. Nah, mungkin next lagi bawah, Cah. Oh, ini nggak dilanjut ya. Jadi, nah itu aja nih, ada yang lengkap. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak apa deh. Jadi gini aja, tak tambahin dikit. Jadi misal kalian tadi tadi kan D itu P inverse dikali apa? Lupa aku rumusnya. Coba Cah. P inverse dikali A dikali P. Nah, kalian P ini udah tahu, P inverse sudah tahu, matriks A juga udah tahu. Jadi, nanti kalian tinggal cari D-nya. Nah, D ini nanti tadi Cah balik Cah. Kok mati nih? Nah, jadi setelah dapat D-nya, baru kalian bisa jalankan. Balik yang ini aja, tutor. Bawah. Nah, ini ya. Jadi di sini kalian kan tadi sudah dapat D. Kalian sudah dapat D, kemudian kalian sudah punya P, kalian sudah punya P inverse. Agak zoom aja Cah ini. Nah, sehingga matriks A pangkat 13, kalau tadi kan pangkat 3, itu tergantung soalnya. Itu adalah P dikali D pangkat yang sama dengan matriks A-nya, dikali dengan inverse dari P. Nah, karena D itu adalah matriks diagonal, sehingga kalian tinggal pangkatkan elemen diagonalnya aja. Jadi ini P yang didapatkan, tapi ini kayaknya beda sama tadi ya. Nggak tahu sih, ya, beda soal ya, nggak apa deh. Jadi ini P, kemudian ini hasil P inverse. Nah, D-nya itu ditemukan di sini adalah matriks diagonal ini. Nah, kalau di pangkat 13 berarti tinggal yang diagonalnya ini di pangkat 13. Jadi 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, ini 1 pangkat 13. Nah, jadi setelah dikalikan semua, jadi matriks A pangkat 13 adalah sekian. Jadi ini besar banget ya, 8.190, 16.000, sekian. Nah, ini yang menjadi jawaban akhir di soal. Gitu. Aman? Ini coba lagi Cak materinya. Udah selesai ya? Oh iya, udah habis. Nah, itu materi terakhir ya. Materi terakhir itu eigenvector, eigenvalue. Jadi mungkin diingat-ingat lagi buat ujian yang tadi ya, cara nyusun vektornya. Jadi misal kalian dikasih basis, kemudian kalian dikasih vektor, terus kalian disuruh nyari basis, entah itu ruang baris, entah itu ruang kolom, itu kalian harus benar-benar tahu. Jadi basisnya itu diambil dari matriks yang asli atau matriks yang sudah di Gauss, atau dia pakai column space atau row space. Nah, itu harus diingat-ingat lagi supaya nanti nggak salah. Udah selesai mungkin, Mas? Udah. Oke. Terima kasih ya, Rek. Ada yang mau tanya, Udah siap, Alin?